Ya, hari ini kita akan meninjau satu dokumen. Jadi tema besar dalam Everyday Theology ini kan adalah kita belajar membaca teks cultural ya, membaca teks kebudayaan. Dan buat saudara yang mungkin baru pertama kali hadir atau jarang hadir atau belum terlalu menangkap, saya ingatkan lagi bahwa yang disebut kebudayaan itu bukan cuma sekedar kesenian, yang disebut kebudayaan bukan sekedar kebudayaan tinggi. Yang disebut kebudayaan itu adalah semacam pola yang khas dalam setiap komunitas atau masyarakat di mana mereka menghidupi hidupnya, di mana mereka membentuk, membangun, mereka berinteraksi dengan suatu hal yang disebut ini, dunia. Dunia itu bukan cuma natur, ya. Dunia itu satu hal kita bisa artikan sebagai natur. Dunia, seluruh planet bumi, natur. Tapi dunia itu juga bisa berarti sesuatu yang kita bangun di atas natur itu. Sesuatu yang kita ubah dari natur itu. Contohnya, dari tanah itu muncul tanaman yang dalam bahasa Latin disebut sebagai Oryza sativa. Padi. Betul ya? Tapi orang-orang Indonesia memasaknya menjadi nasi. Padi, natur, nasi, kebudayaan, ya, yang tentu kebudayaan itu berkelindan itu apa? Terjalin menjadi satu dengan cara sehingga kita itu sulit membedakan yang mana yang natur, mana yang kebudayaan kadang-kadang ya, karena terjalinnya begitu erat, seperti jalinan serat-serat dalam rambut kita. Saudara kalau pergi ke mall kadang-kadang ada, zaman dulu ya, sekarang udah agak jarang kayaknya, ada orang-orang yang menawarkan rambutnya di mikroskop atau apa lah gitu ya. Terus nanti saudara bisa lihat di TV gitu, rambutnya ternyata itu bercabang-cabang ya, kira gitu ya. Pernah lihat rambut sendiri? Saya sih nggak pernah sih, karena suruh bayar kalau salah. Tapi kalau kita lihat di mikroskop, saya googling sebentar, memang iya sih ya. Rambut manusia itu ya bukan satu helai kayak benang nilon, tapi kayak benang polyester atau kayak benang katun ya, yang serabutnya ada banyak gitu kan, manusia itu kan. Nah, serabut yang satu sama serabut yang lain itu kan terjalin begitu erat, sehingga kita kadang sulit membedakan ini serabut yang mana gitu, dalam rambut kita ya. Nah sama, kebudayaan dan alam itu terjalin dalam suatu jalinan, dalam satu kelindan yang sulit dibedakan akhirnya, yang mana alam, mana yang kebudayaan. Dibikin sama manusia dari alam, ya. Seperti tadi saya katakan, tapi kita tetap bisa bedakan sih, karena dari tanah keluar Oryza sativa, tanaman padi, tapi manusia mengembangkan Oryza sativa itu sehingga ada strain Rojo Lele, Pandan Wangi, Basmati, padi IR, Ramos, dan segala macam. Apalagi kalau kita bicara mengenai nasi kuning dan nasi uduk dan nasi goreng dan segala jenis nasi-nasian yang lain, ya, itu sudah pasti adalah bagian dari kebudayaan. Jadi sekali lagi ya, Oryza sativa yang itu pun kita bisa katakan bagian dari kebudayaan, karena dari alam munculnya mungkin rumput gitu kali ya, karena padi itu juga dari rumput kan, rumput-rumputan, salah satu strain rumput-rumputan yang kemudian kita murnikan seperti kita memurnikan ikan mas koki akhirnya, dan seterusnya, ayam dan sapi dan segala macam, ya, itu semua hasil budidaya manusia, dan segala hasil budidaya itu adalah kebudayaan, bagian daripada kebudayaan, ya, semacam itu ya. Saudara bisa mengerti sekarang, dan sekali saudara mengerti prinsip ini, saudara bisa melihat bahwa di sekeliling kita itu adalah kebudayaan semua. Ya, anjing konon itu nggak boleh dikasih makan daging mentah. Ya boleh aja dia bisa makan sih daging mentah ya. Cuman anjing itu digestive systemnya sudah sedemikian rupa, dia beradaptasi dengan tinggal di lingkungan manusia, sehingga sebetulnya anjing itu kalau saudara lepas di hutan mungkin nggak bisa hidup, atau hidup pun nggak sepanjang kalau dia tinggal di rumah Anda. Kenapa? Karena anjing, khususnya anjing yang agak bodoh-bodoh itu ya, Shih Tzu lah mungkin, Shih Tzu. Yang hobi mungkin tersinggung kalau dibilang bodoh. Saudara lepas di hutan gitu,
suruh dia berburu kelinci gitu ya. Dia sendiri bentuknya lebih cute dari kelinci gitu ya. Mungkin dia takut sama kelinci gitu kan. Jadi ya nggak bisa hidup dia sudah lepas di hutan. Kalau pitbull lepas di hutan mungkin bisa lah hidup dia. Poin saya adalah anjing itu budidaya, anjing itu kebudayaan. Seperti ayam itu kebudayaan, apalagi ayam yang dipakai sama KFC itu. Jelas kebudayaan itu. Ayam yang kemudian disembeli dan jadi ayam KFC itu sudah lepas di hutan mungkin nggak hidup gitu ya. Karena terbiasa makannya ya makanan itu makanan ayam yang dari pabrik itu ya, dan daya tahan tubuhnya dan segala macam mungkin tidak cocok lagi sudah dia tinggal di hutan. Poin saya adalah kebudayaan itu begitu membentuk alam sehingga kita sulit membedakan mana alam mana kebudayaan sebetulnya. Karena itu sudah terjalin begitu erat menjadi satu ya, alam dan kebudayaan. Tapi tetap saudara tahulah yang disebut alam itu apa dan kebudayaan itu apa. Dan kita tahu dunia itu dibagi dua, yaitu alam dan kebudayaan. Jelas ya, natur dan culture ya, nature and culture. Dan dua-duanya itu ya akhirnya sulit dibedakan walaupun tetap bisa dibedakan ya. Saudara tahu bahwa bedanya di mana? Basically ya, bedanya di sini. Nature kita nggak milih. Betul ya? Contohnya, bedanya pemakan daging sama pemakan sayur. Kita milih nggak? Bahwa dalam dunia ini ada binatang namanya anjing makannya daging. Ada yang namanya sapi makannya sayur, kasih makan daging. Mungkin bisa juga, tapi jadi nggak normal nanti sapinya gitu ya. Anjing ngasih makan sayur juga bisa ya, cuman nanti jadi nggak normal juga. So, anjing makan daging, sapi makan sayur. Bukan sayur ya, rumput. Anyway, had before gitu maksud saya. Nah, itu kan saudara nggak bisa rubah. Betul ya? Kalaupun bisa berubah, let's say. Tapi ya itu butuh waktu lama sekali lah untuk berubah. Dan itu bukan bikinan manusia lah. Tapi kalau merubah sapi yang tadinya itu, let's say, susunya nggak sebanyak itu, dan sekarang jadi sapi yang kayak di foto-foto yang dipajang di Frisian Flag atau di susu ultra itu ya. Sapi yang khusus buat bikin susu itu manusia bisa bikin. Ya, jadi maksudnya manusia itu bisa membudidayakan sapi yang khusus sehingga susunya banyak. Tapi manusia nggak bisa membudidayakan, let's say, binatang yang makan daging sampai akhirnya dia makannya rumput gitu, nggak bisa. Atau binatang yang makan rumput dia budidayakan sedemikian rupa sampai akhirnya makannya daging, nggak bisa ya. Basically. Jadi maksud saya adalah ini. Dalam alam ada keberagaman, dalam alam ada semacam desain, dalam alam ada semacam pola. Tapi dalam kebudayaan juga ada hal yang sama. Gitu ya? Nangkep ya? Apa bedanya? Alam sama kebudayaan. Saya kira bedanya di sini. Kalau alam, kalau Anda orang ateis, Anda akan bilang, ya udah dari sononya lah, atau itu berkembang lama banget lah, bukan urusan kita lah manusia, karena kita munculnya baru belakangan. Kalau Anda orang percaya Tuhan atau orang Kristen, Anda akan bilang, itu diciptakan Tuhan dari sononya. Kurang lebih sama sih, in fact. Betul kan? Kurang lebih sama, yaitu apa? Itu bukan bagian kita untuk merubah, bukan tanggung jawab kita untuk merubah. Kita nggak bisa diminta tanggung jawabnya. Gimana sih lu manusia? Sapi kok makannya rumput? Loh, jangan salahin gue, sapi makan rumput dari dulu. Kalau gue orang Kristen, gue akan bilang, ya Tuhan, dari dulu Google saya nguping nih. Your phone, bla bla bla. Anyway, jadi manusia nggak bisa disalahkan bahwa sapi itu makannya rumput. Tapi manusia bisa disalahkan. Misalnya, mengapa mengembangkan mineral dan fisika dan kimia dan apa dan segala macam sehingga ada bom nuklir misalnya. Bom nuklir. Betul ya? Manusia bisa disalahkan karena mengembangkan bahan kimia ini itu sehingga kemudian sekarang kita punya yang namanya pil, misalnya metafetamin misalnya ya, yang sangat adiktif dan gak jelas juga itu bisa digunakan secara positif untuk apa gitu ya. Anda tahu yang saya ngomong kan ya? Metafetamin, sabu gitu. Itu kan pasti bukan kita ngambil dari pohon di hutan terus muncul buahnya sabu, itu nggak ada gitu ya. Kalau kita bicara popi, opium itu ada, sabu sih enggak lah. So poin saya adalah ada bagian yang dari natur, ada bagian yang dari culture. Yang dari culture itu beda dari natur. Dari natur manusia nggak bisa diminta tanggung jawabnya, manusia nggak punya kebebasan karena dia juga bukannya bikin. Tapi kalau dari culture, kita bisa salahkan siapa selain diri kita sendiri. Kurang lebih gitu ya.
Jadi kalau ada sampai culture misalnya apa? Perbudakan. Sampai ada culture misalnya apa? Misalnya culture anak-anak itu diperlakukan dengan kejam misalnya. Sampai ada culture misalnya orang dengan warna kulit tertentu diperlakukan semena-mena misalnya oleh orang dengan warna kulit yang berbeda. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita akan bisa bilang apa? Manusia bersalah. Manusia harus menjawab penciptanya. Kenapa kamu bikin begitu? Gitu ya. Oke. So, culture itu bagian dari kita punya accountability. Bagian dari kita punya tanggung jawab. Nature? Bukan. Karena nature itu sesuatu yang Tuhan yang bikin. Jadi kita nggak mempertanyakan kenapa Tuhan bikinnya begitu. Walaupun kecenderungan kita yang berdosa seringkali, kalau nature bagaimana, kita akan bilang, itu kan kebebasan gue. Bukan nature. Kalau culture bagaimana? Kita bilang apa? Itu kan kebebasan gue. Tapi kalau nature seperti apa? Kita akan bilang, Tuhan kenapa yang menciptakan begini begitu? Gitu ya. Karena apa? Karena kita mengangkat diri kita jadi jurinya Tuhan, jadi hakimnya Tuhan. Sehingga kita menghakimi kenapa Tuhan buat dunia ini seperti ini. Tapi kalau Tuhan tuntut tanggung jawab kita, kenapa kamu buat seperti itu dari ciptaan yang aku bikin? Dan aku titipkan kepada kamu untuk kamu kembangkan. Lalu kita akan bilang, itu kan kebebasan gue. Misalnya Tuhan bikin saya jadi laki-laki, lalu saya bilang, gue sih bebas-bebas aja kali ya menentukan gender gue apa. Gue lahir sebagai misalnya jenis kelaminnya itu laki-laki, tapi saya punya gender, bebas-bebas saja misalnya beberapa orang dalam zaman sekarang mengatakan, gitu ya. Jadi konsep seperti itu. Itu sesuatu yang tentu sangat berlawanan dengan kekristenan, ya. Maksud saya adalah bahwa kita itu mempertanyakan desain Tuhan, mempertanyakan hukum Tuhan, tapi kita tidak mau dipertanyai, tidak mau untuk kemudian dituntut pertanggungjawaban atas keputusan kita. Mengapa kamu bikin begitu dan begini? Ya, itu poin saya. So, kebudayaan itu bagian yang kita harus bisa baca, karena kebudayaan itu membentuk kita, kebudayaan itu kita bentuk juga. Kebudayaan itu sesuatu yang dapat dikatakan ini. Kebudayaan itu adalah bagaimana kita memakai kebebasan kita. Karena apa? Karena kalau nature tadi, manusia ditentukan. Kamu kan nggak punya kebebasan, misalnya ya, untuk bikin diri kamu itu terlahir punya tangan 4 misalnya. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya nanti Tuhan tutup pertanggungjawaban gitu ya. Kenapa kamu tidak mengembangkan bisep kamu yang nomor 3 dan 4? Loh Tuhan, saya nggak punya bisep nomor 3 dan 4 karena saya lahir bisep saya cuma 2 gitu ya. Lalu kamu bilang, lalu Tuhan nggak bisa bilang, kenapa kamu tidak bikin? Kenapa kamu tidak ambil dari misalnya tangan monyet, dicangkokkan di situ? Jadi biceps nomor 3 dan nomor 4. Gak bisa, karena apa? Karena kita terlahir seperti apa? Itu bagian daripada nature, itu urusan Tuhan. Kita tidak dituntut pertanggungjawaban untuk itu. Tapi kita dituntut pertanggungjawaban untuk kita mengolah nature ini bagaimana. Jadi bahwa misalnya, kenapa tidak ada burung dodo lagi? Burung dodo itu udah punah gitu ya. Kita nanti dimarahin sama Tuhan, kurang lebih gitu. Tapi Tuhan tidak marahi kita karena misalnya, kenapa kamu nggak bikin monyet bisa terbang? Enggak lah, Tuhan nggak nanya begitu. Kenapa? Karena itu bagian dari nature. Nangkep ya? So, nature, culture, nature, Tuhan nggak nanya. Tapi kita sering nanya, kok Tuhan bikin begitu? Culture, Tuhan akan tanya. Tapi kita seringkali nggak mau ditanyain karena kita bilang apa? Itu kan kebebasan kita. Dan itu artinya kita mau jadi Tuhan. Basically itu. Oke, good. Kita lanjut. Nah, di dalam culture, kemarin kita sudah belajar membaca salah satu text culture. Yaitu apa? Lagu pop. Ya, lagu yang digemari banyak orang. Itu definisi lagu pop. Pop, populum, populus, populi. Orang banyak. Ya, populer. Sesuatu itu populer. Itu artinya apa? Bukan dia receh, ringan, remeh, atau baru. Enggak. Populer itu by definition bukan karena dia baru, bukan karena dia superficial ya, tipis, dangkal, buruk. Bukan. Populer itu simply ini. Subscribernya berapa? Yang beli berapa? Laku enggak? Itu. Ya, populer itu appeal to the people.
That's all. Ya, jadi menarik untuk orang banyak, itu aja. Nah, yang menarik untuk orang banyak bisa nggak? Dalam, bagus, sehat, kuno, bertahan lama, dan seterusnya. Bisa nggak? Bisa, tapi jarang sih. Ya, tapi bisa aja. Jadi intinya populer itu simply adalah yang paling laku, yang paling populer. Nah, di antara musik pop yang kemarin kita kaji itu adalah yang paling provokatif, yang paling ofensif, ya, yang mungkin bukan paling ofensif, tapi salah satu yang paling ofensif, yaitu musiknya Eminem. Yang mana kita kaji ini karena dia mewakili satu slice tipis yang bisa dikaji setidaknya dalam bahasa yang kita bisa sama-sama ngerti lah. Ya, kalau kita bicara bahasa musik, ya, dia punya apalah harmoninya, apa segala macam. Nggak semua orang tertarik untuk mengerti. Tapi kalau kita bicara bahasa, mestinya ya semua orang bisa punya akses ya. Nangkep ya? Karena kan kita pakai bahasa, kita kan nggak kalau ke gereja terus semua nyanyi gitu kan. Andre, apa kabarmu? Kan nggak gitu lah ya. Kita ya ngomongnya biasa-biasa aja gitu. Jadi kayak kita itu nggak bikin drama musikal, kita bikin just percakapan bahasa. Eminem itu kemarin kita sudah bahas ya. Dia punya bahasa itu banyak yang kasar, yang ofensif, dan dia punya isi itu sangat gelap dan nihilis dan tentu banyak kita bisa kritik karena kita orang Kristen, kita akan bilang lu pakai bahasa kasar banget ya, maki-maki sampai 300 kali dan segala macam. Ya oke. Tapi kalau kita hanya mengatakan hal-hal demikian, saya kira kita tidak fair karena tentu saja ya kita tidak bisa berharap orang-orang seperti Eminem yang even tidak ke gereja, tidak percaya Tuhan dan segala macam bisa berlaku seperti anak Tuhan, yaitu kita salah pengharapan ya. Tapi tetap kita bisa belajar sesuatu dari musik itu. Tapi oke, itu sesuatu yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang kebalikan dari yang kita pelajari kemarin. Karena yang kemarin kita pelajari adalah sesuatu yang dapat dikatakan ditujukan untuk grassroots. Ya, secara langsung ditujukan untuk grassroots. Jadi itu lagu-lagunya Eminem itu dikonsumsi sama sopir truk, sama kuli angkut, sama tukang parkir, tapi juga sama direktur bank, sama profesor, dan seterusnya sih. Ya, tapi target marketnya lebih ke arah orang-orang yang grassroots lah. Ya, dan khususnya orang-orang yang marah dengan kehidupan, orang-orang yang muak dengan segala elitisme dan kepalsuan dan kehalusan dan segala macam. Oke, nah hari ini kita akan membahas satu teks yang sama sekali berbeda dunia. Karena teks yang dihasilkan oleh orang-orang super elit lah, semacam gitu. Klub super elit yang nggak semua orang itu pernah ke sana, dan kalau ada orang tua anaknya kerja di sana kayaknya akan ngomong dengan bangga lah, semacam gitu ya. Jadi orang tua kalau anaknya misalnya ya, hobi sama musiknya Eminem, mungkin nggak terlalu bangga lah dia ngomongnya. Tapi kalau anak gue itu jadi pentolan di PBB gitu ya, ngomongnya kan bangga gitu. Nah, kita hari ini akan mempelajari satu teks kultural yang berasal dari salah satu periode perkembangan awal dari United Nations atau PBB. Ya. Ini dibikin sama satu komite yang dinamakan UNCHR, yaitu United Nations Committee for Human Rights. Ya. Dan mereka bekerja selama 2 tahun kira-kira, dari tahun 46 sampai tahun 48. Dan sudah ada tahun 46 berarti apa? 1 tahun setelah Perang Dunia selesai. 1 tahun setelah Hiroshima, Nagasaki, Berlin rata dengan tanah, kurang lebih gitu. So, 1 tahun setelah mimpi buruk itu selesai, kemudian mereka menyepakati ini, dan kesepakatannya luar biasa karena dari 48 yang tanda tangan semuanya setuju, 0 yang tidak setuju. Jadi kalau saudara tanya bangsa-bangsa di dunia ini yang sangat berbeda loh. Dalam memandang segala sesuatu, memandang apapun, kebebasan, kebahagiaan, kekayaan, you name it, pernikahan, kematian, kelahiran, kesuksesan, mereka melihatnya secara sangat berbeda. Kita nggak boleh beranggapan semua orang itu ya kayak kita. Enggak ya.
Misalnya ya, kalau orang bilang mengenai apa? Sukses gitu ya. Saudara tanya sama orang di New York ya kurang lebih sama lah dengan orang di Kelapa Gading. Tapi kalau saudara tanya dengan orang di pedalaman Amazon gitu, ya nggak sama. Nangkep ya? Jadi orang dalam dunia ini, dalam planet ini, beda-beda luar biasa. Tapi, pada suatu ketika, mereka bisa setidaknya tanda tangan. Tentu ada banyak skeptisisme mengenai hal ini. Nanti kita akan bahas, ada tempatnya. Tapi, setidaknya, ada satu periode sejarah, tahun 46 sampai 48, pada tahun 48 itu kemudian, wakil daripada 48 bangsa bisa sepakat, dan itu mewakili basically banyak sekali negara dalam dunia ini, mengenai satu hal ini, yaitu apa? Manusia itu harus dilindungi haknya yang mana saja. Mereka sepakat tuh. Even Stalin, saya bisa bayangkan, jadi dari Gandhi sampai Stalin, kita bisa bilang kalau dalam dunia ini manusia dipetakan, itu yang satu malaikat, satu iblis lah, bukan begitu ya. Dari Gandhi sampai Stalin, setuju itu. Gak ada yang menentang. Cuma ada 8, abstain. 8 aja dari 48. Itu pun abstain. Mereka just bilang, gue gak ikut-ikutan. Tapi gak bilang kayak, gue gak setuju, enggak. Mereka 8 negara itu abstain. Tapi 48 negara itu bisa sepakat. Dan dokumen ini bukan dibikin sama orang-orang barat saja. Definitely tidak. Itu salah kaprah. Ya. Jadi kalau dikatakan, hak asasi manusia itu produk barat, itu bagian dari budaya barat. Saya kira sering mendengar hal ini dari orang-orang semacam Robert Mugabe dari Zimbabwe sampai Lee Kuan Yew dari Singapura ngomong hal semacam ini. Tetapi ya memang betul sih bahwa ide-ide utamanya banyak dipengaruhi oleh apa yang berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika, tetapi bukan berarti bahwa kesepakatan itu tidak melalui proses perdebatan, kompromi, kritik, revisi yang melibatkan semua orang. Ya, jadi kalaupun itu berasal dari, you name it, kekristenan kek, ada yang bilang, atau enlightenment kek, tetapi setidaknya pada satu ketika 48 wakil itu mereka mengatakan setuju, termasuk Stalin. Ya, mereka mengatakan setuju. Dan anggota daripada UNCHR ini yang diketuai sama Eleanor Roosevelt, istri daripada Theodore Roosevelt, punya anggota se-diverse ini. Charles Malik dari Lebanon, P.C. Chang dari Cina, yang mengusulkan agar mereka semua membaca karya-karya Konfusius sewaktu merevisi dokumen hak asasi manusia ini, sampai Jenderal Carlos Romulo dari Filipina dan Hernan Santa Cruz dari Chile. Mereka ikut serta di dalam menyusun dokumen-dokumen ini. Jadi kalau dikatakan semuanya itu dari barat, saya kira kok tidak. Ya, ini setidaknya sudah melewati revisi dan segala macam. Dan diketahui sama semua orang, dan di antara reviewer adalah, seperti yang saya bilang, Gandhi himself. Kalau saudara mengatakan siapa yang sangat kritis terhadap Barat, tentu salah satunya adalah Gandhi. And yet, dia mengatakan oke dengan dokumen ini. Dan kalau kita mau tahu kira-kira tiang-tiangnya dari deklarasi hak asasi manusia ini apa saja, ada 4 tiang yang paling besar, ada 4 hal yang paling berpengaruh, yaitu pertama, pengakuan terhadap dignitas manusia. Ya, dignitas. Apa itu dignitas? Dignitas itu ini loh, ketika kamu bisa melihat dirimu bukan kayak tikus, bukan kayak cacing, tapi kayak orang. Ya, kamu punya muka lah. Kamu mengatakan kamu itu layak hidup lah, kira-kira. Ya, kamu itu bukan keset, ya. Dignitas, dignity, ya. Lalu kedua, kebebasan, liberty. Lalu ketiga, equality. Semua orang itu ya sama. Dan keempat, persaudaraan. Dan kalau kita mau merunut akar kekristenan dari keempat tiang ini, tentu saja kita melihat, ya itu semua kan dari Kristen, kurang lebih begitu ya. Tapi the beauty of deklarasi hak asasi manusia ini adalah, sejauh Anda tidak bertanya mengapa,
maka Anda tidak perlu untuk berebutan copyright, seperti istilah yang dipakai sama Jürgen Moltmann. Orang tidak bisa mengklaim copyright dari hak asasi manusia, dia bilang. Kalau sejauh Anda itu tidak mempertanyakan mengapanya, Anda tidak perlu rebutan copyright juga mengenai dokumen ini. Tapi semua orang bisa setuju bahwa setiap orang itu berhak diperlakukan sebagai pribadi yang punya dignity, sebagai pribadi yang tidak boleh dirampas dengan semena-mena kebebasannya. Nanti kita akan sebentar melihat apa yang dimaksud dengan kebebasan di sana. Dan bahwa basically semua orang itu sama, kita melihat juga di dalam Alkitab ya. Contoh mengenai dignity, Tuhan menciptakan manusia itu di dalam gambar dan rupa Allah. Ada human dignity, ada dasar untuk itu. Ada jawaban atas why untuk itu, yang tidak akan disetujui sama orang-orang yang misalnya beragama Shinto misalnya, atau orang-orang yang beragama Hindu, atau orang-orang penganut agama paganisme misalnya dari Amazon dan seterusnya. Mungkin tidak akan setuju sih, tapi nggak apa-apa. Asal kita tidak meributkan why-nya, kita bisa setuju mengenai dignity-nya, itu penting. Gitu ya. Cuman sebagai orang Kristen kita punya akarnya, kita punya dasar ya, mengapa? Ya, mengapa kita perlu untuk melindungi, kita perlu untuk menjaga dignitas manusia. Manusia seberapapun jahatnya, manusia seberapapun bersalahnya, seberapapun berbahayanya. Biarpun dia psikopat yang membunuh misalnya, let's say 17 atau 7.000 anak kecil misalnya, tanpa alasan, hanya untuk kejam misalnya, tetap saja dia itu punya dignity sebagai manusia, walaupun dia sendiri sudah undermine itu. Tapi dia tetap sejauh itu adalah manusia, dia itu punya dignity. Yang kedua, dia punya liberty yang tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Ya, kebebasan. Tiap orang itu lahir sebagai orang bebas. Gak ada orang lahir budak, dengan kata lain. Yang ketiga, setiap orang itu sama, tentu ini kita melihat akarnya di dalam Alkitab, yaitu apa? Yesus mengatakan, lakukan pada orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kenapa tidak dikatakan, kasih sesamamu menurut status sosial dia? Kalau dia raja, ya patut kamu kasihi. Kalau dia penjahat, ya nggak perlulah, misalnya gitu ya. Kalau dia orang kasta di bawah kamu, ya nggak perlulah terlalu dikasih. Kalau dia itu warga negara lain, ya nggak perlulah dikasihi. Warga negara sendiri ya sangat perlu dikasihi misalnya. Enggak. Tapi kasihi orang lain seperti kamu sendiri ingin dikasihi. Lakukan pada orang lain seperti kamu sendiri ingin diperlakukan. Ya. Kasih orang lain seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itu perintah Yesus. Dia tidak mengatakan khususnya orang Kristen, enggak. Khususnya orang Yahudi, enggak. Semua orang. Ya. So, equality saya kira ada dasarnya dalam Kekristenan, tapi tidak perlu untuk kita kenakan, paksakan dasar ini bagi orang lain. Orang lain kalau ada dasar yang lain, so be it. Karena kita tidak bisa memaksakan sebagai umat Tuhan, itu orang lain juga harus mengikuti hukum dari umat Tuhan, saya kira. Lalu yang keempat, persaudaraan. Ya, kita melihat bahwa tentu sebagai sesama orang-orang di dalam Tuhan, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara gitu kan ya. Ya, ada akar-akar kekristenan atau Yudaisme di dalam keempat elemen penting dari deklarasi hak asasi manusia yang barangkali diakarkan kepada sumber-sumber atau kepada otoritas-otoritas yang berbeda oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Gak apa-apa, tapi yang penting kita sebagai orang Kristen tahu sumbernya dari mana kalau dari sisi kita. Ya. Oke, hal yang lain yang saya kira kita penting untuk melihat di sini sebagai satu permulaan. Jadi ini gambaran besarnya dulu, ya. Yaitu ada penolakan. Jadi hak asasi manusia ini bukan serta-merta diumumkan lantas, ya sudah itu hukum dari langit, dari Tuhan gitu ya, terus semua orang harus terima. Enggak lah, pasti enggak. Jadi hak asasi manusia itu sesuatu yang disepakati. Tapi di sisi yang lain, kesepakatannya adalah kesepakatan mengenai apa yang sudah ada. Jadi kita tidak katakan hak asasi manusia itu lahir tahun 48, ya enggak. Dia sudah ada sejak manusia ada. Gitu ya.
Tetapi dia disepakati sebagai sesuatu yang ada sejak tahun 48. Oleh siapa? Ya oleh 48 bangsa-bangsa itu. Tentu tidak semua itu ya. Ada 8 yang tidak menentang, tapi tidak menyepakati juga. Ada. Sehingga kemudian kita tidak boleh menutup mata terhadap pertentangan. Tadi kita sudah sebut Robert Mugabe dari Zimbabwe dan juga Lee Kuan Yew dari Singapura itu mengkritik ini sebagai sesuatu ide yang berasal dari Barat. Ya, oke, good. Sehingga kita harus mengakui bahwa ada pro kontra, jadi bukan hanya pro, ada kontra dalam urusan ini. Michael Ignatieff misalnya mengatakan ada 3 hal yang perlu kita catat mengenai kontra, suara-suara kontra dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah dari Islam. Jadi dari negara-negara Islam saya kira perlu ada kualifikasi tertentu, karena tidak semua negara Islam, tapi dari banyak pihak Islam itu menentang atas dasar ini bahwa deklarasi hak asasi manusia itu banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat. Ya, nilai-nilai Barat. Yang kedua, suara dari Barat sendiri, yaitu dari postmodern. Postmodernisme itu menentang segala metanarasi, ya, menentang segala cerita besar yang berlaku umum, dan tentu otomatis dalam hal itu menentang segala nilai-nilai yang dianggap berlaku universal. Ini ditentang, ya, sehingga dari postmodernisme kemudian beberapa alirannya mengatakan bahwa tiap kebudayaan, tiap konteks zaman, tiap bangsa punya diskursus sendiri yang sangat berbeda. Sehingga kita tentu kalau memaksakan satu perangkat hukum yang disebut sebagai deklarasi hak asasi manusia kepada setiap negara, itu berbuat tidak adil juga. Ya, berbuat tidak adil juga. Itu satu sebentuk opresi juga. Jadi suaranya adalah ingin membebaskan, tapi sebetulnya akhirnya menindas juga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang dari Asia Timur, ya, tentu timurnya Barat. Kalau dari Indonesia sih mungkin bukan ke timur ya, mungkin ke arah lebih barat juga. Dari Asia Timur itu ada satu penekanan terhadap komunitas. Sementara di dalam deklarasi hak asasi manusia itu ada penekanan kepada individualitas. Ya, jadi ada kritik bahwa ini terlalu berat sebelah ke arah menekankan individu, ya, hak-hak individu. Kita kan sangat sering, tentu kita ini harus ada kualifikasi. Angkatan saya lah setidaknya ya, yang waktu kecil dulu dengerinnya TVRI, nontonnya si Unyil gitu ya, yang di brainwash sama Orde Baru. Kita ini sangat sering mendengar propaganda seperti ini. Atau mungkin bukan propaganda, tapi pendidikan dari segi yang lain. Bahwa kepentingan bersama harus dikedepankan, harus dipentingkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Betul ya? Pribadi atau golongan itu harus dikorbankan kalau harus milih dan harus diutamakan bersama. Betul? Tapi itu baru separuh daripada ceritanya. Separuh lain yang hilang adalah apa? Separuh lain yang hilang adalah ini. Prinsip itu ya, bersama, kolektif, besar, itu mesti dikedepankan, individu itu mesti dikesampingkan. Itu satu opsi. Opsi yang lain apa? Individu mesti diutamakan, bersama mesti dikesampingkan, gitu. Ya nggak? Dan cerita lebih utuhnya apa? Dua-duanya ada. Ya, dua-duanya penting. So, aliran yang mengatakan individu itu harus diutamakan, bersama itu sesuatu yang sekunder, itu mengatakan bahwa pada mulanya masyarakat itu dibentuk oleh individu-individu yang mendapati kalau kita ini just individu, ketemu individu, hidup itu susah. Atau seperti Thomas Hobbes bilang, hidup itu nasty, brutish, and short. Maka kita taruh, kita punya pedang sama-sama di kaki penguasa. Sehingga penguasa punya monopoly of violence. Dan itu namanya pemerintah yang, pakai bahasanya Paulus, menyandang pedang untuk memberi reward kepada yang
yang baik, dan punishment kepada yang jahat, kurang lebih gitu. Ya, itu pandangan individualisme yang rada asing sama Indonesia. Karena Indonesia lebih mengedepankan, khususnya dari aliran Muhammad Yamin, yang waktu itu memang sangat inline dengan worldview yang Jepang, which is maybe karena Jepang itu juga timur kayak Indonesia. So, mengedepankan bersama ketimbang individu. Ya, sementara dari sisi Barat memang mengedepankan individu ketimbang bersama, kecuali negara-negara sosialis. Yang ironisnya, kita bilang kita sudah sepak semua keluar dari Indonesia gitu ya, tapi kolektivismenya tidak, dan nama lain dari kolektivisme itu apa? Komunalisme, dan nama lain dari komunalisme apa? Komunisme. Cuma kan kita tidak boleh mengatakan komunisme, jadi ya sudah komunalisme, atau kolektivisme, atau sosialisme, which is ya practically the same thing dalam hal itu. Yaitu apa? Komunitas lebih tinggi daripada individu. Kalau mau lebih radikal, kita meninggalkan sosialisme, ya kita harus menempuh individualisme. Atau kalau mau sok bijaksana, kita bisa bilang, of course dua-duanya penting. Cuman tantangannya adalah bagaimana menghidupinya. Gitu ya. Sama kayak gini, tentu saja saya kepingin makan kue ini sekarang dan banyak-banyak. Tapi tentu saya juga kepingin kuenya tetap ada besok gitu ya. Padahal kuenya cuma 2. Lalu kamu mau dua-duanya gitu ya. Maksudnya dua-duanya adalah apa? Besok kuenya banyak, hari ini makan kue banyak-banyak juga, tapi kamu punya kue cuma 2. Bisa nggak? Semacam itu. Ya, kamu berharap bisa, pada kenyataannya pasti pilihan harus dibuat. Oke, kurang lebih itu. So, ini saya mau bilang mengenai tensi antara deklarasi hak asasi manusia dengan tantangan-tantangannya dan opsi apa yang terbuka bagi kita. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya kira kita perlu untuk membaca dokumennya, tapi sebelum membaca dokumen hak asasi manusia itu sendiri yang terdiri atas 30 poin, yang masih di copy-paste sama Pak Julius, yang berbaik hati di belakang sana meng-copy-paste. So, saya bacakan buat saudara dulu, deklarasi hak asasi manusia, yang Tuhannya orang Israel nyatakan kepada Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dari Keluaran pasal 23, ayat yang pertama kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-13. Sebetulnya ini hanya sebagian kecil saja, jadi ini bukan semuanya. Ya, kalau saudara mau semuanya dari deklarasi hak asasi manusia yang diberikan Tuhan lewat Musa, saudara harus membaca kitab Keluaran semuanya, kitab Imamat semuanya, kitab Bilangan semuanya lah, kurang lebih gitu. Ya. Atau ringkasannya, yaitu mini Torah itu, kitab Bilangan. Ya, tapi kalau saudara mau mencicipi, karena kita kan tidak mungkin baca Torah seluruhnya, kita baca Keluaran. Dan ini sekedar untuk mengingatkan, karena kita ini kan dalam minggu-minggu Pentakosta ya. Nah, dalam Pentakosta itu orang merayakan apa? Shavuot, itu orang merayakan mereka tertanam di negeri itu. Mereka tinggal di negeri itu, mana sudah berhenti turun dari surga, Tuhan memberi makan bangsa itu tidak dari atas, tapi dari bawah, dari bumi. Menyatakan janji Tuhan digenapi, yaitu negeri itu, tanah itu memang melimpah dengan susu dan madunya. Bukan langit itu, tapi tanah itu, ya, melimpah dengan susu dan madunya. Dan dalam merayakan hari di mana mereka menerima panen yang pertama, itu dirayakan dalam Pentakosta, yaitu mereka merayakan panen yang pertama. Setelah mana itu berhenti, lantas mereka panen yang pertama kali. Itu diingat-ingat setiap kali. Mereka juga mengingat-ingat hal ini, bahwa ketika mereka tertanam di negeri itu, mereka tidak boleh mengulangi cerita Mesir. Karena dalam sejarah dunia ini yang terjadi adalah begini. Yang di atas menindas yang di bawah. Yang di bawah bikin revolusi. Sudah bikin revolusi, mereka ada di atas. Kalau menang. Kalau nggak menang ya jadi mayat. Kalau menang, ada di atas mereka. Kalau sudah ada di atas, apa yang terjadi? Mereka menindas yang di bawah. Lebih gitu ya. Atau mereka terpental ke luar negeri. Seperti dalam cerita orang Israel. Mereka pergi ke luar negeri kan. Mereka keluar dari Mesir. Sudah keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Tetap ada yang lemah di tengah mereka.
Ada yang tidak punya kekuasaan untuk membela diri di tengah mereka. Ada yang vulnerable di tengah mereka, yang bisa dimanipulasi, yang bisa dipinggirkan, yang bisa dihisap, yang bisa dimanfaatkan di tengah mereka. Apa yang mereka harus lakukan terhadap orang-orang semacam itu, yang nasibnya sama dengan diri mereka sewaktu mereka di Mesir? Tuhan kasih deklarasi ini. Tuhan kasih deklarasi ini. Ya, supaya apa? Supaya memutuskan lingkaran setan, vicious cycle, ya, cycle of evil itu, sehingga mereka tidak meneruskan kejahatan di bumi seperti cerita sejarah bangsa-bangsa. Cerita sejarah bangsa-bangsa adalah A menindas B, lantas B memberontak terhadap A, kalau menang jadi B menindas A, atau suatu hari kemudian A menghilang entah kenapa, mungkin karena sudah makmur, lantas kemudian entah bagaimana, nggak mau punya anak banyak-banyak, akhirnya jumlahnya makin sedikit, akhirnya B yang menguasai region itu, dan di region itu B kemudian menindas C. Mungkin begitu. Tapi sama ceritanya, yaitu cerita yang kuat menindas yang lemah. Bagaimana memutuskan siklus kejahatan itu? Bukan dengan mendongkel kekuasaan yang di atas, bukan dengan just pergi ke tempat lain, bukan just menindas yang lain, bukan just be strong, bukan, tapi do no evil. Dan khususnya do no evil towards those who are weak. Ya, kenapa? Kenapa nggak dibilang jangan melakukan yang jahat terhadap yang kuat, kan itu harus adil. Jangan membela yang lemah saja. Ya, tapi yang lemah, kata Paulus, harus dilindungi lebih. Yang tidak terhormat harus dihormati lebih. Kenapa? Simply karena yang kuat dan yang terhormat ya sudah terlindungi dan sudah kuat. Gitu aja ya, sudah dihormati. Ya nggak perlu lagi dilindungi pun mereka sudah bisa melindungi diri sendiri. Kurang lebih gitu kan? Kamu kalau lihat di kelas, kamu ada anak TK yang badannya kayak anak SD kelas 6, sedang bermain sama anak TK yang badannya kayak anak umur 3 tahun. Lantas salah satu nangis, yang kecil yang nangis, kira-kira menurut kamu kesalahannya ada di mana? Yang gede apa yang kecil? Bisa dua-duanya, tapi kemungkinan besar yang mana yang salah. Dan kalau mereka berantem, kira-kira kamu melindungi yang kecil apa yang gede? Yang kecil tuh bisa juga kuat loh, bisa dia colok matanya yang gede. Bisa, definitely bisa. Tapi kalau itu terjadi, jadi yang kecil Bruce Lee gitu ya, yang gede itu Kareem Abdul Jabbar gitu, ya yang Bruce Lee-nya simply yang lebih kuat gitu aja. Jadi kamu harus melindungi si Kareem Abdul Jabbar ya, simply karena dia kurang bisa melindungi dirinya sendiri gitu aja, simple aja. Jadi bukan kayak kita ini bias terhadap yang lemah, kita bias terhadap yang termarginalkan. Bukan bias, tapi to be fair, supaya lapangan sepak bolanya tidak miring tuh, kalau menurut istilahnya BTP alias Ahok, kita ratakanlah lapangan sepak bolanya, kurang lebih gitu. Ya, sedapat mungkin tuh kita ratakan. Pasti nggak bisa rata-rata banget. Tapi usaha boleh dong. Dan usaha ini sesuatu yang sakral, karena Tuhan yang memerintahkan. Tuhan memerintahkan dalam deklarasi yang merupakan bagian dari konstitusi bangsa yang baru. Ya, jadi kalau saudara harus diingatkan lagi, Torah itu terutama bukan dokumen agama. Torah itu bukan syahadat supaya kamu masuk surga. Torah itu undang-undang dasar sebuah negara, negara Israel yang baru berdiri. Mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka mau bikin negara. Kayak apa negaranya? Jadi ini pertanyaannya sama seperti yang ditanyakan sama Rajiman Widyo Diningrat kepada Soekarno. Lu mau bikin negara? Oke. Apa tujuannya? Apa hukumnya? Apa dasarnya? Gimana lu susun? Lalu jawaban Soekarno, basically, ya Pancasila dan segala macam deliberation yang dia bikin itu ya. Bersama-sama tentu. Apa jawaban Tuhan atas pertanyaan, jadi bangsa semacam apa yang engkau inginkan untuk menjadi di tanah Kanaan? Kamu kan usir itu bangsa yang kata kamu jahat itu ya, orang Girgasi, orang Amori, orang Filistin dan segala macam kan kamu usir keluar. Tapi masyarakat seperti apa Tuhan yang kamu mau bikin? Jawaban Tuhan seperti ini. Yuk kita baca sama-sama Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan
13, saya akan baca bagian yang ganjil, saudara baca yang genap. Janganlah engkau menyebar kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi tidak benar. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka lihat ya, keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Dalam tanda kurung ya, tidak produktif. Jadi tanah itu harus dibiarkan tidak produktif. Jadi nggak boleh produksi. Nggak. Harus ada tidak produktif. Dan apa tujuannya? Tujuannya ini, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka, orang miskin itu, jadi even orang miskin itu bukan yang paling terakhir. Masih ada yang lebih terpinggirkan lagi yang kamu harus juga kasih kesempatan hidup. Siapa itu? Ini. Dan apa yang ditinggalkan mereka, yaitu orang-orang miskin itu, haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 12. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas, nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat ke-12, bicara mengenai apa? Dari kedua hukum itu. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kira-kira ayat 1 sampai 12 bicara hukum 1 atau hukum 2? Hukum 2. Panjang, 12 pasal, 12 ayat. Ayat 13 bicara apa? Hukum 1. Jadi kalau kita bilang, hukum yang pertama itu utama, betul. Hukum yang kedua itu penjabarannya. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, saya sudah lakukan hukum yang pertama. Yang kedua itu kan optional. Well, tidak seperti itu. Kamu tidak lakukan yang kedua, kamu tidak lakukan yang pertama. Kamu tidak lakukan yang pertama, kamu akan melanggar yang kedua. Itu poinnya. Ya, dan ini deklarasi hak asasi manusia yang kita baca dari Musa. Nah, sekarang adaptasi dalam konteks setelah Perang Dunia Kedua, di mana hampir seluruh dunia ya, hampir, tapi tidak semua memang, tapi hampir seluruh dunia terkena dampak dari Perang Dunia. Kita melihat orang trauma dengan apa yang dulu menghentikan perang. Jadi konteks daripada deklarasi hak asasi manusia ini very interesting. Salah satu konteksnya itu kan adalah mereka itu membalikkan paradigma besar dari nasionalisme kepada internasionalisme. Contoh ya, apa maksudnya dengan ini? Komite Hak Asasi Manusia itu dapat memberikan pressure ketika satu negara melakukan pelanggaran HAM terhadap warganya sendiri dalam batas-batas teritorinya sendiri. Lantas komunitas internasional itu merasa punya hak untuk ngobok-ngobok kedaulatan nasional dari negara itu.
Betul nggak? Saudara di sini bisa melihat tensionnya di mana? Tensionnya adalah di sini, antara nasionalisme sama internasionalisme. Benar ya? Jadi orang-orang penggiat HAM itu seringkali dipandang sebagai musuh negara. Makanya kalau di Cina, pengacara hak asasi manusia dipenjara, dilenyapkan, dibunuh, mungkin diracun, dan seterusnya. Kira-kira tuduhannya apa? Kamu itu ya terlalu mencintai manusia, nggak boleh itu. Cinta itu boleh, nggak boleh overdosis, nggak boleh mencintai manusia. Enggak lah, nggak bakal begitulah. Kamu ini ya terlalu mencintai kebebasan. Kebebasan tuh bagus, tapi kalau sudah overdosis namanya kebablasan. Enggak lah, it's fine. Kebebasan, mencintai manusia. Mereka nggak akan bilang itu menjadi alasan para penggiat HAM ini dipenjara. Enggak, alasannya yang lain. Apa itu alasannya? Apa? Saudara tahu? Kenapa penggiat HAM di Filipina, di Cina, di you name it lah ya, Saudi Arabia, di even Israel maybe, di whatever, di Korea Utara, ada nggak ya? Nggak ada mungkin di Korea Utara, sudah habis semua. Di Hong Kong barangkali ya, dan segala macam. Penggiat hak asasi manusia ini seringkali berhadapan, tidak di setiap negara, definitely. Kalau di Amerika pasti enggak ya. Tapi khususnya di negara-negara yang dicap banyak melanggar HAM, Mesir barangkali dan seterusnya. Penggiat hak asasi manusia itu seringkali menghadapi tuduhan yang mirip. Apa tuduhannya? Pasti bukan terlalu mengasihi, terlalu generous. Pasti bukan. Apa? Antek asing. Apalagi? Pengkhianat negara, yaitu sinonim lah ya. Antek asing, pengkhianat negara, merugikan negara, whatever. Menjelek-jelekan negara di mata orang lain, kan begitu kan? Bikin negara kita terlihat buruk di komunitas internasional. Kan begitulah kurang lebih ya. Jadi kalau saudara melihat di sini, saudara harus mengerti bahwa ini mengekspresikan adanya tension antara hak asasi manusia ketika itu dideklarasikan dengan nasionalisme yang coba di-counter sama deklarasi ini. Nah, sekarang kita tanya, pada tahun 48, ya, 46 sampai 48, nasionalisme kan bagus. Saudara di sini dari kecil kan selalu punya anggapan apa? Lu kurang nasionalis kan begitu kan? Ada nggak? Lu terlalu nasionalis, ada nggak di Indonesia? Lu payah banget, lu terlalu nasionalis, lu overdosis nasionalis lu. Ada nggak gitu? Nggak ada. Nasionalis itu ya kayak cinta kan? Cinta masa bisa overdosis? Lu tuh terlalu mencintai istri lu, terlalu mencintai apalah, pekerjaan lu. Kalau itu mungkin ada ya. Tapi on the other hand kemudian bisa di counter jadi nggak ada gitu. Misalnya ya, orang yang mengatakan orang tuh nggak boleh terlalu mencintai istrinya, terlalu mencintai negaranya tuh, keluarganya tuh nggak boleh. Coba tanya kepada orang itu, kalau gitu boleh nggak terlalu mencintai kerajaan Allah? Terlalu mencintai gereja boleh nggak? Terlalu mencintai pelayanan boleh nggak? Oh kalau itu nggak apa-apa, bisa gitu ya. Jadi intinya poin saya adalah ini. Kita di negara Indonesia punya konteks dalam memahami nasionalisme secara sangat berbeda dengan nasionalisme yang digodok atau coba dihadapi di meja-meja perbincangan UNCHR tahun 46 sampai 48. Dan saya mengajak saudara memahami di mana bedanya. Bedanya di sini. Dalam meja-meja diskusi di UNCHR tahun 46 sampai 48, nasionalisme di mata mereka itu bukan kayak nasionalisme saya mencintai negara saya, bukan. Tapi nasionalisme negara saya di atas semuanya. Dan orang-orang lain, tiap individu dan semuanya itu boleh tidak ada, tapi negara itu mutlak. Jadi nasionalisme yang dalam pikiran mereka adalah nasionalisme versinya siapa kira-kira? Versinya Hitler. Hitler itu nasionalis.
Saudara kira-kira kalau ngajar PMP, sekarang PMP sudah nggak ada ya, ngajar apa? PPKN ya. Kira-kira saudara seneng nggak kalau murid-murid saudara mencintai Indonesia kayak itu loh, anak muda Hitler pada zaman itu mencintai Jerman. Mau nggak saudara membentuk nasionalisme semacam itu? Nggak mau lah. Gitu ya. Nggak mau lah. Dan kesepakatan dari 48 bangsa ini, sewaktu menandatangani deklarasi hak asasi manusia, mereka kira-kira mau ngomong begini. Kita tidak mau ada pengorbanan manusia di atas altar nasionalisme seperti dilakukan Hitler pada zaman Nazi. Itu poinnya. Karena pada zaman Nazi, Hitler mendirikan sebuah altar dan di sana dia korbankan setiap individu apa saja demi kejayaan Jerman. Yang dikorbankan bukan hanya orang Yahudi sih, by the way. Bukan hanya orang-orang gay, bukan hanya orang-orang yang sakit, orang tua, dan segala macam. Bukan. Tapi yang dikorbankan juga bangsa Jerman sendiri. Juga ras Arya sendiri dikorbankan. Demi kejayaan seluruhnya. Kurang lebih gitu ya. Nah, lalu mereka bilang apa? No more. Gak ada lagi begitu. Ya, gak boleh ada lagi begitu. Kenapa? Karena manusia itu sendiri tentu saja lebih berharga, tentu saja adalah lebih merupakan tujuan daripada apapun, kalau orang Kristen akan tambahi, kecuali Tuhan. Lalu kita akan bilang, loh manusia sebagai tujuannya ini bukannya keliru ya? Ini menyembah manusia, ini humanisme ini, gimana ini? Saya akan bilang, tidak, kalau Anda tahu apa alternatifnya. Apa alternatifnya? Alternatifnya adalah sesuatu yang lebih rendah dari manusia. Buatan tangan manusia. Dan kira-kira kapan manusia mengorbankan manusia demi buatan tangannya? Kapan? Ketika dia menyembah yang bukan Tuhan. Ketika dia menyembah berhala. Paradigmanya, gambarannya adalah ini. Bangsa Moab mengorbankan anak cowok sulung mereka kepada dewa Molok. Itu gambarannya. Mereka mengorbankan masa depan. Buat berhala. Ya, Molok itu kan berhala. Ide mereka sendiri, mereka bikin sendiri. Itu yang dilakukan sama Nazi. Itu yang dilakukan sama Hitler. Ya, jadi idea Jerman yang jaya dan sama itu idealism itu berhala. Ya. Dan lalu saudara bertanya, kamu bisa ngomong begini, dasar Alkitabnya apa? Saya akan bilang ini. Yesus pernah bicara, dia bertanya sama murid-muridnya. Hari Sabat untuk manusia atau manusia untuk hari Sabat? This is very interesting. Karena hari Sabat itu even bukan berhala. Itu pemberian Tuhan buat manusia toh. Tapi hari Sabat untuk manusia atau manusia untuk hari Sabat? Jawab. Hah? Hari Sabat untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia untuk hari Sabat namanya mabok agama. Ya, hari Sabat itu untuk manusia dan manusia untuk Tuhan. See? Jadi, saya kira ada tempatnya ketika kita bicara mengenai nasionalisme yang buruk itu ada. Dan Soekarno pun pernah mengatakan itu. Nasionalisme kita, dia definitely memakai contoh dari Jerman, tidak boleh sampai terperosok seperti yang terjadi di Jerman. Ya. Jadi, nasionalisme kita itu harus diletakkan dalam konteks persaudaraan antar bangsa. Bukan bangsa Indonesia di atas segalanya seperti Deutschland über alles, nggak seperti itu. Ya. Tapi bangsa Indonesia itu di dalam persaudaraan. Jadi apa yang diusulkan Soekarno saya kira sangat inline dengan yang disepakati di dalam UNCHR ini. Oke, cukup saya ngoceh-ngoceh mengenai deklarasi hak asasi manusia. Sekarang sudah waktunya kita membaca di dalam kata-katanya sendiri. Saya kira sudah bisa ditampilkan ya slide-nya ya, Pak Julius.
Ya, ini adalah deklarasi hak asasi manusia itu sendiri. Saya bacakan mukadimahnya ya. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Lalu menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa, menimbang dan seterusnya. Ada beberapa pertimbangan, saya lompatin saja. Lalu kemudian kita masuk dalam bagian pertama. Ada 30 pasal di sini, dan saya pasti nggak bisa bahas satu persatu, tapi kita bahas saja yang penting-penting. Satunya pasal 1 ya. Semua orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Beberapa orang menyelewengkan ini. Semua orang itu ya nggak sama lah. Hidung lu sama hidung gue panjangnya nggak sama. Ya iya, yang dibilang sama itu bukan sama identik. Yang dibilang sama itu punya hak yang sama. Punya martabat yang sama. Dan itu bertentangan sama Alkitab dalam hal apa? Dalam hal apa? Nggak ada saya kira. Ya, jadi bukan bahwa deklarasi hak asasi manusia itu sebegitu konyol mengatakan manusia dilahirkan sama. Enggak lah, manusia dilahirkan ya beda-beda lah ya. Ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gendut, ada yang pintar, ada yang bodoh. Ya iyalah. Mereka punya martabat yang sama, mereka punya hak yang sama, dan mereka sama-sama born free. Ya, born free. Mereka lahir bebas. Mereka tidak ada yang lahir itu diperbudak. Lalu kita bilang, kita semua diperbudak Pak, oleh dosa. Iya, oleh dosa, bukan oleh elu. Oleh dosa. Gitu ya. Betul, kita lahir tidak bebas. Tapi kita tidak boleh merampas kebebasan orang lain. Kurang lebih gitu. Ya. Jadi ini bukan bicara ketidakbebasan dalam arti teologis, tapi dalam arti politis. Dan dalam hal itu tentu kita tidak bisa bilang ini tidak kompatibel dengan kekristenan karena kita percaya dosa asal. Enggak. Different discourse. Ya. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani. Lalu kita bilang, tapi hatinya sudah bengkok, ya hati nurani sudah tercemar dosa. Iya, tapi Paulus bilang, tetap itu menjadi satu patokan Tuhan menghakimi orang-orang yang tidak punya Torah. Lalu kita bilang apa? Paulus salah gitu. Dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Ini normatif, bukan berarti bahwa kita semua sudah bergaul sebagai saudara, atau bisa even. Enggak bilang begitu. Tapi hendaklah itu kan himbauan. Sebaiknya begitu. Lalu kita bilang apa? Enggak akan bisa, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Iya. Hukum itu diberikan salah satunya menurut Luther, menurut Paulus also, adalah untuk menunjukkan kamu tuh nggak mampu. Jadi kalau ada hukum yang manusia sepakati inline dengan itu, puji Tuhan dong. Nangkep ya? Oke. Pasal yang kedua. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun. Jadi maksudnya nggak ada yang kayak, tapi dia enggak loh, soalnya dia kulitnya hitam banget. Manusia tuh nggak ada yang hitam kayak gitu. Maksimal abu-abu. Ini hitam yang hitam. Sampai kayak pensil gitu ya. Jadi dia nggak termasuk. Nggak ada. Selama dia itu manusia ya dia termasuk di sini. Ya, jadi nggak ada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, pandangan lain, asal-usul kebangsaan, kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, kedudukan lain. Nggak ada pengecualian. Ya, tidak diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum internasional dari negara atau daerah manapun. Ya, jadi setiap orang yang merdeka, perwalian, jajahan, apapun. Dan di sini kita ingat sama apa? Kalau dalam surat Paulus, tidak ada orang barbar, orang skit, budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, Yunani, Yahudi, di dalam Kristus. Tapi kita bilang, ini kan bukan dalam Kristus Pak, dalam United Nations. True. Kita tidak bisa mengharapkan setinggi itu dalam United Nations, of course. Sehingga
memang ini juga tidak ada hukumannya memang yang definitif waktu itu. Ini deklarasi aja, deklarasi. Memang ada usulan dari Eleanor Roosevelt waktu itu untuk ini digolkan sampai menjadi satu hal yang jika tidak dilakukan ada sanksinya, lalu sanksinya apa gitu. Tapi mereka nggak sampai ke sana. Karena kalau mau sampai ke sana kesepakatannya nggak akan bulat sih. Ya, jadi mereka nggak pursue sampai ke sana. Makanya sekarang kalau misalnya itu ya Iran tuh melanggar hak asasi manusia tuh, tapi siapa yang enggak gitu ya? Amerika juga gitu ya, lu juga gitu ya, semua juga. Good. Kita sebagai Lutheran yang baik atau Calvinis yang baik seharusnya juga melihat hal itu sebagai baik ya. Kenapa? Karena itu hanya menyatakan kita manusia berdosa kan, dan kita nggak bisa berdalih atas hal itu. Ya, gue berdosa mau apa kan? Nggak gitu kan? Gue berdosa mati gue kan gitu. Sikap yang benar. So, ya itu. Jadi pasal 3, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Ini keselamatan juga again bukan teologis ya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan persekutuan dengan Yesus juga. Enggak, pasti enggak sampai ke sana. Pasal 4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Dan ingat ini tahun 48. Ya, jadi itu masih ada lah orang-orang yang diperbudak. Mungkin di Inggris sudah tidak, tapi tidak di semua bangsa ya. Tidak di semua negara. So kalau ada negara di mana ada budak, gimana? Ya negara itu akan dipandang sebagai melanggar deklarasi ini. Dan ingat ini deklarasi, kalau negara itu gabung PBB, kalau negara itu tanda tangan, means apa? Lu tanda tangan, lu langgar sendiri yang lu tanda tangan. Kurang lebih gitu. Jadi kita tuntut lu berdasarkan tanda tangan lu ini. Itu poinnya. Lalu saudara bilang apa? Ini kan cuma kesepakatan aja. Kesepakatan itu bukan aja loh. Ya, kesepakatan itu kayak kita sama anak kecil. Ada kesepakatan, itu orang itu melawan dirinya sendiri kalau dia melanggar. Lu udah janji. That's the point. Ya. Kalau nggak pernah janji, nggak ada yang bisa dituntut. Kalau sudah pernah janji, ada yang bisa dituntut. Bisa mengelak, selalu bisa mengelak. Halah, semua orang itu mengelak lah atas janjinya. Tapi sudah janji, lantas dituntut, itu jalan yang tepat. Jadi di sisi yang lain saya akan mengatakan apa? Deklarasi hak asasi manusia ini adalah covenant making. Dan kita orang Kristen mestinya sangat bergembira bisa begini, benar nggak? Dan kita bisa tanya, tapi covenant itu kan antara umat Tuhan aja Pak. Siapa bilang Abraham bikin covenant sama siapa? Abraham itu bikin covenant bukan cuma sama anaknya, istrinya, sama Tuhan, enggak. Dia bikin covenant sama orang-orang asing. Ya, jadi perjanjian itu bukan hanya dengan kalangan sendiri. Dengan musuh even. Bisa bikin covenant. Covenant itu bukan berarti kayak lu berhenti jadi musuh gua, enggak juga. Tapi just ada perjanjian aja. Gitu ya. Bahkan dalam perang pun kita ada perjanjian kan, yaitu apa? Kalau kita capture orang yang sudah meletakkan senjata, jadi udah angkat tangan nih, nggak pegang senjata, dia jadi orang sipil. Orang itu mesti dikasih makan loh, jadi nggak dikasih makan. Orang itu nggak boleh disiksa loh, mesti diperlakukan baik-baik. Kalau lu lakukan yang sebaliknya, ya lu bisa berdalih. Tapi dia melanggar juga, dia melanggar, masa lu juga melanggar kan gitu. Kenapa? Apa dasarnya? Karena kita sudah sepakat, gitu ya. Jadi ada kesepakatan semacam ini. So, kita sebagai orang Kristen mesti bergembira karena apa? Karena adat kebiasaan covenant making ini sesuatu yang saya kira adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk masa depan umat manusia. That's the way. Ada nggak jalan yang lain untuk kita manusia yang saling berperang ini? Karena manusia sama satu sama lain seperti dikatakan Thomas Hobbes itu dalam constant war, kan? Tapi ada nggak jalan supaya kita sebagai manusia yang saling berperang, saling berlawanan kepentingannya, bisa hidup bersama dan ada masa depan yang baik untuk kita dan anak cucu kita? Apa jalannya? Selain mengikat janji, selain menggariskan janji dan pertobatan kalau ada pelanggaran janji dan seterusnya. Diplomasi, pembicaraan. Apa jalan lain? Jalan lainnya cuma satu. Jalan pedang. Jalan kekuasaan. Jalan penindasan. Itu jalannya.
Silakan berhitung. Ya, silakan berhitung. Jadi itu poin saya. Dan ya ini sisanya saudara bisa baca sendiri ya. Ini saya ambil dari website yang mengambil dari jadi ada banyak website yang kurang lebih bermuara pada satu kalau yang bahasa Indonesia itu yaitu Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya, yang mana mereka menerjemahkan dari dokumen hak asasi manusia yang di dalam bahasa Inggris. Oke, saya nggak akan bahas satu persatu karena ini sudah jam 9 kurang seperempat ya, tidak terasa. Tapi kita bisa meneruskan sampai bagian pada pasal 29 karena ini penting. Yang kita sering kali dengar adalah hak asasi manusia itu terlalu menekankan hak. Nah, saudara mengerti hak itu apa? Kita selama ini pikir hak itu adalah saya punya sesuatu untuk saya tuntut, gitu ya. Hak itu kayak begitu kan? Saya punya sesuatu yang saya itu harus dapat. Tapi hak itu bisa dilihat dari sisi lain loh. Apa itu? Hak itu adalah kebebasan. Hak itu freedom. Contoh ya, saya punya hak pilih. Itu freedom. Saudara bilang, loh, hak memilih kok freedom? Itu kan kewajiban memilih. Oke. Di sini kita bisa melihat, kewajiban itu adalah hak yang dinyatakan secara positif. Jadi kebebasan itu bisa dinyatakan secara negatif, bisa secara positif. Kalau secara negatif, kebebasan itu kita nyatakan sebagai apa? Tidak dilarang, tidak dikekang. Itu namanya bebas, gitu kan? Misalnya, saya bebas untuk berbicara. Artinya apa? Mulut saya tuh nggak dibelenggu, nggak boleh ngomong tuh. Saya bebas berbicara. Itu kebebasan secara negatif. Saya tidak dilarang berbicara, jadi saya bebas berbicara. Tapi kebebasan itu juga bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang positif, yaitu saya bebas untuk. Jadi bukan hanya bebas dari kekangan, bebas dari larangan, tapi juga bebas untuk. Contoh, saya bebas untuk memilih presiden saya. Atau lebih tepat, saya bebas untuk memilih presiden Indonesia. Bebas nggak saya? Bebas ya? Sekarang saya tanya lagi, kasus yang lain. Saya punya nggak kebebasan untuk memilih presiden Amerika? Ini patut diketahui saya bukan warga negara Amerika. Saya punya nggak kebebasan untuk memilih presiden Amerika? Tidak punya. Terus kemudian orang bisa bertanya, loh, memangnya lu dilarang ya punya opini, lu suka apa nggak suka sama Donald Trump misalnya? Lu punya pendapat dia itu pantas jadi presiden Amerika apa tidak? Ada itu orang yang bisa melarang kebebasan kamu. Enggak kan? Ya, tapi saya punya pilihan atas presiden Amerika, enggak ada nilainya. Nah, saya itu bisa setuju apa tidak setuju atas siapa berkuasa di Amerika, dan saya nggak dilarang sama siapapun, karena memang juga nggak ada yang bisa melarang saya, nggak ada yang bisa melarang siapapun untuk punya pendapat apapun, gitu kan ya. Tapi pendapat saya itu nggak ada nilainya, nggak ada nilai politisnya. Maka saya disebut sebagai tidak punya kebebasan untuk memberikan pilihan dalam urusan siapa jadi presiden di Amerika. Saya nggak punya bagian saya, karena saya bukan warga negara sana. Dengan kata lain, ini contoh saya untuk menyatakan bahwa kebebasan itu dapat diekspresikan secara positif, bukan hanya secara negatif. Kalau secara negatif, kamu bilang kamu bebas kalau kamu nggak dilarang. Kalau mau dinyatakan secara positif, kamu bilang kamu bebas kalau kamu bisa mempengaruhi, kalau kamu bisa bikin sesuatu, kalau kamu berdaya bikin sesuatu, gitu ya. Nah, hak itu. Dan hak itu bicara apa? Hak itu pertama bicara sesuatu yang gak boleh dirampas, tapi juga ada yang lain. Sesuatu yang kamu harus jalankan. Jadi hak itu bukan lawan daripada kewajiban. Beberapa orang bilang apa? Lu ya, bilangnya hak asasi manusia mulu, hak asasi mulu ya, hak, nuntut mulu. Makanya tuh, kerjaan tukang demo gak kerja tuh ya, cuma demo aja tuh gak kerja. Kewajiban dilupakan dia. Tapi hak dan kewajiban ini
dua sisi mata uang sebetulnya. Ya, jadi hak itu meliputi kewajiban. Dan ini dinyatakan dalam pasal 29. Ya. Saya bacakan buat saudara, pasal 29. Boleh ditayangkan kalau ada pasal 29. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat, tempat satu-satunya di mana ia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Ya, jadi dengan kata lain, setiap orang itu dalam deklarasi hak asasi manusia bukan hanya punya sesuatu untuk dituntut dari orang lain, tapi juga dituntut dari diri sendiri, keikutsertaan kita. Ya, jadi bukan hanya keluhan kita, orang lain tidak memberikan apa, negara tidak memberikan apa, tapi juga tercakup di dalamnya apa yang Anda tidak berikan kepada masyarakat atau kepada negara. Ya, di sini saya kira ini untuk membantah bahwa deklarasi hak asasi manusia itu hanya menekankan soal apa yang kamu bisa tuntut dari orang lain atau dari kelompok atau dari masyarakat, tapi juga apa yang kamu bisa tuntut dari dirimu sendiri. Ya, ini untuk mengimbangi. Lalu tadi saya akan meneruskan bagian yang tadi ya, yaitu apa? Konteks daripada mengapa bisa terjadi Nazi, kenapa bisa terjadi Hitler, ya, nasionalisme bisa terperosok sampai seburuk itu. Pada mulanya apa? Nah, pada mulanya kita harus memahami, tentu pada mulanya ini tidak seburuk Hitler ya, tapi pada mulanya itu baik. Jadi segala sesuatu yang buruk itu pada mulanya baik gitu ya. Hitler itu bisa seperti itu karena adanya satu praktik di dalam cara-cara orang-orang Eropa mengelola daerah mereka. Praktik yang menghentikan perang beberapa ratus tahun sebelumnya. Perang yang terjadi di mana, kapan, siapa saja anggotanya, peserta dalam perang itu. Jawabannya, terjadi di Eropa Barat. Siapa saja yang berperang? Pihak-pihak dari Eropa Selatan, Spanyol, ya khususnya, dengan pihak-pihak dari Eropa Barat yang orang-orang Katolik, Prancis diantaranya, dengan orang-orang Protestan yang ada di Jerman, yang ada di Inggris, ya, yang ada di bagian-bagian Protestan yang lain. Perang 30 tahun antara kekuatan antara kekuatan Protestan dan Katolik. Kekuatan Katolik itu menganut paradigma yang mana? Kalau tadi kita bicara mengenai deklarasi hak asasi manusia itu bicara mengenai internasionalisme. Nah, pihak Katolik ini mewakili apa? Antar bangsa, internasionalisme, atau nasionalisme? Jawabannya, internasionalisme. Kenapa? Karena mereka punya satu paus untuk memerintah di atas, punya wewenang di atas semua raja-raja di Eropa. Jadi raja-raja Kristen di Eropa itu semua harus cium tangannya paus. Jadi paus itu kekuatan internasional sebenarnya. Internasional nggak harus global seluruh dunia ya, tapi just internasional. Jadi ada banyak bangsa terpusat pada satu. Kurang lebih khilafah lah waktu itu, ya. Khilafah Eropa Barat lah itu. Dipegang sama satu tangan, paus internasionalisme. Ya. Lalu kemudian nasionalisme bangkit. Nasionalisme Jerman mengatakan apa? Kita ini orang Jerman kerja keras, mengelola tanah yang tidak sesubur yang di selatan sana, tomatnya lebih merah itu ya, di utara di Italia itu. Dan kita harus setor duit kita ke Roma gitu untuk memenuhi ambisi si gendut yang di Roma itu untuk punya katanya rumah Tuhan yang gede-gede itu dengan marmer dan emas. Ya enggak lah, mendingan buat sekolah anak-anak kita di sini di Jerman, kurang lebih gitu. Nasionalisme. Jerman untuk Jerman. Inggris untuk Inggris.
Itali biarlah lu mau mewah-mewah ya lu sendiri aja biayain. Kurang lebih gitu. Perang kan. Dan akhirnya apa? Berhentinya perang 30 tahun. Prinsipnya apa yang menghentikan? Prinsipnya ini. Di mana rajanya, di situ agamanya. Karena perangnya agama waktu itu ya, bukan rebutan duit. Kalau kita sekarang kan rebutannya duit. Karena agama kita duit. Gitu ya. Kalau dulu kan enggak. Jadi prinsipnya adalah cuius regio, eius religio. Ya, jadi di mana rajanya, di situ agamanya. Rajanya itu punya agama apa? Ya wilayah itu ngikutin agamanya raja aja. Kurang lebih gitu prinsipnya. Maka berhenti perang. Kenapa? Ya rakyat nggak berani lah lawan raja gitu. Tapi raja satu, kalau harus satu agama sama raja lain, wah berantem. Kan gitu. Maka prinsip ini mengakhiri perang 30 tahun. Perang dunia versinya Eropa Barat pada zaman reformasi. Diakhiri dengan apa? Treaty of Westphalia. Ya, jadi perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia itu adalah kebangkitan nasionalisme dalam Eropa Barat. Nah, nasionalisme kita masih mengerti, beda ya, konteks sama Indonesia. Kalau Indonesia kita bilang nasionalisme, kita kepikir apa? Indonesia bersatu. NKRI harga mati gitu ya. Tapi kalau mereka enggak, nasionalisme means apa? Kita masih ingat Indonesia udah gede nih. Indonesia tuh hampir-hampir segede Eropa gitu. Hampir segede Eropa Barat gitu. Nasionalisme buat mereka adalah tiap-tiap daerah. Jadi kalau nasionalismenya Eropa kita terapkan dalam konteks Indonesia kurang lebih adalah kedaerahan. Semangat kedaerahan. Aceh mengelola Aceh, Jawa mengelola Jawa, Papua mengelola Papua, kurang lebih gitu. Itu nasionalismenya. Ya, kedaerahan. Sementara internasionalismenya ya kurang lebih sama dengan kalau kita bilang NKRI, semacam itu. Ya. So, poin saya adalah pada masa perang 30 tahun yang menghentikan perang adalah kesepakatan. Kita tidak akan mengganggu kebebasan raja untuk mengelola wilayahnya. Jadi, pamali banget deh untuk nyerbu suatu negara karena apa yang rajanya lakukan pada bangsanya. Tapi sekarang coba kita lihat apa yang terjadi dalam zaman kita. Ada nggak cerita-cerita di mana bangsa yang satu, biasanya itu bangsa yang besar, yang menjadi polisi dari dunia ini, menyerbu bangsa yang lain karena bangsa ini dianggap sudah merampas hak-hak asasi dari rakyatnya. Ada nggak? Banyak. Ya, kita bicara operasi pembebasan Irak misalnya dari Saddam Hussein, Libya dari siapa itu namanya? Muammar Gaddafi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita melihat di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam Treaty of Westphalia, perjanjian bahwa kepala daripada bangsa, yaitu raja, itu tidak diganggu kebebasannya. Mereka boleh menentukan agama buat tiap-tiap anggota kerajaannya. Kita bisa bertanya loh, dalam prinsip cuius regio, eius religio, ya, di mana rajanya di situ rakyatnya punya agama itu. Ada nggak kebebasan beragama? Ada tidak kebebasan beragama di Jerman pada zaman reformasi? Di Swiss? Nggak ada lah. Nggak ada lah. Ya. Di Jenewa ya lu nggak boleh jadi Katolik lah. Lu jadi Katolik lu keluar aja. Ya. Lu pergi aja sana ke Itali. Gitu. Gampang aja. Jadi nggak ada kebebasan beragama itu. Ya. Itu sebabnya mereka bisa berdamai. Kenapa? Masing-masing kelola secara otonomi. Tapi kemudian, dalam perkembangan zaman, ini merosot. Sampai kepada urusan Hitler itu kan. Yaitu apa? Gak boleh ada orang yang kutak-katik kan apa yang terjadi di dalam satu negara itu. Mereka punya kedaulatan toh. Ya. Tapi kemudian ini menjadi besar, lalu kemudian itu merambah kepada seluruh dunia. Dia caplok yang lain-lain kan. Lalu kemudian menjadi urusan
internasional. Sehingga kemudian mereka belajar dari itu, mereka mengatakan urusan bersama ini juga mesti dipelihara. Ya. Tapi kemudian ini bukan tidak ada kesulitan, karena apa? Tentu kita tahu, tetap ada ketegangan antara regional atau nasional dengan internasional. Nangkep ya? Jadi ini tension antara kutub filosofis individu sama kelompok, kutub filosofis antara kelompok kecil dengan kelompok besar. Ya, kelompok kecil itu apa? Komunitas suatu bangsa. Kelompok besar apa? Persaudaraan bangsa-bangsa. Individu, ya tiap manusia. Kelompok suatu bangsa. Ya, ada tension selalu. Tapi di dalam kekristenan kita melihat ada janji. Janji Tuhan, apa itu? Bahwa tiap-tiap individu itu berharga di mata Tuhan. Tiap-tiap individu punya kewajiban sendiri kepada Tuhan dan kepada bangsanya. Ya, yang mana itu sesuatu yang juga penting. Jadi bukan hanya negara yang penting, bukan hanya bangsa, keluarga, gereja, tapi juga individu. Itu poinnya. Ya, sehingga kemudian kita bisa bikin eksperimen pikiran terakhir. Kalau saudara bertanya, jadi apa sumbangsih daripada deklarasi hak asasi manusia ini? Salah satu sumbangsihnya adalah ini. Saudara sekarang kalau menceritakan nasib daripada John Huss, ya, saudara tahu ya John Huss. John Huss itu salah satu tokoh pra-reformasi. Jadi dia berkarya 100 tahun sebelum Luther. Dia terjemahin Alkitab, lalu kemudian dia khotbah pakai bahasa lokal. Ya. Lalu pertanyaannya adalah, saudara tahu kan ending daripada nasibnya John Huss? Apa yang terjadi? Dia dicap sebagai bidat, karena pada saat itu Alkitab tidak boleh diterjemahkan. Padahal sudah diterjemahkan ya dalam bahasa Latin, tapi nggak boleh diterjemahkan dalam bahasa daerah, nggak boleh diakses sama orang lokal, orang daerah. Lalu kemudian John Huss dituduh bidat dan mati dibakar. Lalu kita bilang apa? Wah, itu pelanggaran hak asasi manusia tuh, dan seterusnya ya. Lalu kita bertanya, kalau zaman itu ya sudah ada deklarasi hak asasi manusia, John Huss mati dibakar nggak? Mungkin tidak segampang itu ya, pemerintah Bohemia waktu itu membakar John Huss. Tapi di sisi yang lain, kita juga bisa bertanya, kalau sudah ada undang-undang deklarasi hak asasi manusia, kira-kira Servetus mati dibakar nggak? Michael Servetus. Lalu kita bisa bertanya, kira-kira ratusan orang-orang tua yang mungkin ada gangguan mental, yang diadili dengan penyiksaan, lalu kemudian terbukti adalah nenek sihir di Salem, di satu negara bagian di Amerika Serikat yang dikuasai orang-orang Puritan waktu itu, orang-orang Calvinis Puritan. Lalu kemudian ratusan perempuan-perempuan tua itu mati, ya dihukum mati sama orang-orang Puritan itu. Waktu itu, kira-kira mereka akan lakukan itu nggak kalau ada deklarasi hak asasi manusia? Mungkin tidak. Lalu saya lempar kepada saudara, baik tidak adanya deklarasi hak asasi manusia ini? Baik. Ada kesulitannya enggak? Ada tensionnya, definitely ada. Karena seperti kita lihat secara politis, tentu ini ditunggangi sama pihak-pihak, tapi pihak-pihak yang jahat ya tidak menunggangi apa ya, apa juga bisa ditunggangi ya. Ditunggangi untuk kepentingan apa? Tentu seperti yang banyak dicurigai, mencampuri urusan negara lain, gitu ya. Atau dalam kasus yang lebih domestik. Kita melihat misalnya banyak kebebasan beragama yang terasa terganggu ya, berhadapan dengan kebebasan untuk
memiliki gaya hidup dari kelompok-kelompok yang kadang Kristen, kadang tidak. Yang mereka itu mengatakan kita bisa memilih kita menikah sama sesama jenis atau berbeda jenis. Ya, komunitas LGBT misalnya. Permasalahannya tentu bukan kita itu dapat untuk menentukan siapa menikah sama siapa. Pasti enggak. Kita nggak bisa melakukan itu. Itu nggak realistis banget. Ya. Tapi masalahnya adalah begini. Ketika kemudian orang Kristen menolak untuk menikahkan, memenuhi permintaan dari beberapa pasangan seperti ini, dalam beberapa konteks gereja itu bisa dituntut. Lalu atas nama deklarasi hak asasi manusia itu, gereja bisa dituduh menghalang-halangi hak mereka. Lalu kemudian, gereja bisa bangkrut itu ya, itu tetap bisa-bisan. Lantas, kalau kita bertanya pertanyaan keadilan di sini, bagaimana kita mendiskusikannya? Karena ini perkara yang kompleks, masing-masing merasa dizolimi nih. Masing-masing merasa dirampas kebebasannya, gitu ya. Yang dari pihak gereja merasa dirampas kebebasan untuk berbicara, untuk bersikap, untuk mengatur gerejanya sendiri dengan bebas. Which is true. Tapi kelompok-kelompok yang demikian mereka juga merasa dirampas kebebasannya dan dignitasnya dan kehormatannya. Untuk, ya diantaranya seperti pasal yang saudara bisa baca juga sih di dalam salah satu pasal di dalam deklarasi hak asasi manusia, yaitu untuk menikah ya dengan orang yang mereka pilih. Jadi ini salah satu potensi konfliknya. Jadi saya membentangkan kepada saudara hari ini bukan jawabannya, tapi kesulitannya untuk kita gumulkan bersama. Gitu ya. So, untuk menyimpulkan, deklarasi ini berasal dari, saya kira salah satu sumbangsihnya adalah dari orang-orang Kristen. Tentu bukan sendirian, karena ada komunitas orang humanis, ada komunitas orang bukan barat, ada komunitas orang-orang dari tradisi yang lain. Kita tadi sudah lihat perwakilan dari Cina, dari tradisi Konfusianisme juga punya sumbangsi, dan seterusnya. Dan kita mencapai kesepakatan itu. Dan kesepakatan itu menjadi satu jalan kita untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Ya. Kita bisa citing hak asasi manusia itu jadi pengharapan, jadi pahlawan ya. Kalau kita bicara mengenai apa? Mengenai persekusi agama di Cina gitu ya. Orang Kristen tuh ya dipersekusi di Cina kan gitu kan. Atau di Iran misalnya atau whatever. Lalu kita langsung bilang hak asasi manusia. Tapi di sisi yang lain, ini bukan tidak ada kesulitan karena orang Kristen juga bisa berbenturan, berhadapan jika kasusnya berbeda. Tadi saya sudah sebut kasus. Sama, hak asasi manusia juga. Ya. Oke, so ya itu kira-kira kesimpulannya. Saudara ada pertanyaan, interaksi? Silahkan. Pak, itu yang Bapak sebut 40 tahun itu dimulai kapan? Namanya itu 30 tahun. 30 tahun. Tapi sebetulnya lebih dari 30 tahun. Jadi itu cuma nama label yang disepakati 30 years war. Tapi of course lebih dari 30 years. Beberapa orang bilang up to 125 years. Tapi ya saya kira gak sampai 125 tahun sih perang intensif itu. Tapi lebih dari 25. Ya itu. Antara Inggris, Spanyol, dan pihak-pihak yang lain. Dimulainya kapan? Dari akhir. Dimulainya kira-kira macam-macam versi. Tapi kurang lebih dimulainya pada saat Spanyol dikuasai sama Ferdinand dan Isabella. Kemudian mereka berhadapan dengan kekuatan Inggris yang waktu itu ada pergeseran dari Katolik kepada Protestan. Gitu. Ya. Ya, tahun berapa? Tahun berapa? Saya lupa, jadi kita bisa googling sebetulnya. (1618) sampai 16
48. Antara itu. Tapi ya pasti ini tidak strictly dalam kurun itu, karena setelah itu masih ada perang-perang kecil, ya sebelum itu juga sudah ada perang-perang kecil. Tapi kesepakatan umumnya 30 tahun itu. Dan biasanya orang mengatakan endingnya adalah Treaty of Westphalia. Berarti berapa terjadinya setelah 1948? Tergantung apa yang kita maksud dengan Belanda. Itu kan Belanda kan Spanyol dan pecah karena dia berontak Kafeis berontak. Sama seperti kalau kita bertanya Indonesia itu lahirnya kapan. Kalau kita bicara Nusantara ya sebelum Masehi mungkin ya, atau ya berapa ratus tahun setelah Masehi misalnya. Tapi kalau kita bicara Republik Indonesia ya pasti tahun diakui secara internasional 49 ke atas. Mungkin ada yang bilang 48, ada yang bilang 45 deklarasi berdirinya. So itu perdebatan semacam itu. Ya sama. Belanda juga sama ya. Belanda yang mana? Karena ada Belanda kerajaan, ada Belanda Republik, ada Belanda yang maksudnya itu bangsa Belanda. Belanda yang mana? Jadi itu memang ya tergantung definisi kita. Ya, ada yang lain? Silakan. Ada dua. Waktu mereka tanda tangan deklarasi itu, mereka melihat kolonialisme sebagai pelanggaran HAM. Kolonialisme, definitely. Ya, definitely. Jadi yang tanda tangan juga dia harus ngakui dia melanggar HAM. Oh ya, ya definitely. Makanya kemudian Amerika itu sangat menentang bahwa Belanda memakai uang yang dipinjamkan Amerika untuk membangun kembali Belanda setelah Perang Dunia Kedua selesai untuk berperang dengan Indonesia. Jadi Amerika itu menentang hal itu. Karena kalau tidak salah sampai setengah daripada uang pinjaman Amerika itu dipakai buat perang. Jadi Amerika marah betul ya. Kok gue pinjemin lu duit bangun negara lu malah berusaha ambil lagi lu punya koloni itu. Padahal mereka udah jelas gak mau gitu. Tapi mereka punya narasi pasti beda ya. Karena narasi yang diusung sama pemerintah Belanda pada saat itu bukan kita menjajah Indonesia lagi, enggak. Narasi mereka kita membebaskan Indonesia dari pengaruh Jepang. Ini narasinya lain. So, prajurit-prajurit muda yang dikirim ke sini ya konflik batin juga lah ya, sama kayak mereka yang dikirim ke Vietnam waktu itu. Semacam itu. Ya, silakan. Tadi disampaikan bahwa orang Kristen salah satu pihak yang memberikan kontribusi dideklarasikannya piagam tentang hak asasi manusia ini. Apakah itu artinya bahwa gereja juga secara keseluruhan mendukung deklarasi tentang HAM itu, atau berbeda sikap dari gereja? Terima kasih. Oke, saya akan mengatakan kira-kira begini, gereja itu bukan negara. Jadi gereja sama negara itu dua institusi yang berbeda. Gereja itu ada bagian yang lokal, ada juga persekutuan secara internasional. Misalnya Dewan Gereja Sedunia itu kan internasional. Tapi kan kita itu tidak terikat dengan gereja, Dewan Gereja Sedunia itu dengan ikatan yang sama dengan antara misalnya GRI Kelapa Gading dan Sinode GRI Pusat misalnya. Kan nggak sama tuh. Kalau kita ke Kemayoran ikatannya lebih kuat, kalau gereja-gereja di bawah naungan World Council of Churches dengan lembaga itu ikatannya nggak sekuat itu, kurang lebih kan begitu. Nah, gereja kan berkedudukan dalam suatu negara biasanya. Jadi ada kaitan lah, misalnya antara CRC dengan United States of America, antara GRI dengan Republik Indonesia, ada ikatan lah. Tapi tentu ikatan ini bukan sesuatu yang seperti statik, kan nggak statik. Jadi apa yang negara ikat satu sama lain, Republik Indonesia ikatannya dengan deklarasi hak asasi manusia kuat sekali, direct, kita tantangan di sana. Tapi ikatan antara gereja GRI dengan deklarasi hak asasi manusia tidak langsung, semacam itu. Jadi kita tidak terikat secara legal, saya kira.
Tapi itu dokumen yang sangat powerful, itu dokumen yang kita juga sering kali appeal ke sana kalau ada maunya kita. Tapi moral of the story dari cerita saya malam ini, jangan cuma kalau ada maunya kita appeal kepada dokumen hak asasi manusia, tapi juga ketika itu merugikan kita, kurang lebih gitu. Ya. Karena kita juga bisa melihat kita bukan tidak ada bagian di dalam pembentukannya. Dan bukan tidak ada justification atau warrant-nya di dalam kekristenan kita. Ada. Semacam itu. Dan salah satu kelemahan daripada dokumen hak asasi manusia adalah karena dia kosong. Dosen saya bilang, asal lu gak tanya kenapa, mereka bisa sepakat. Ketika mulai digali kenapa begitu, kenapa manusia sama-sama punya kebebasan, kenapa manusia harus dihargai, dignitasnya, wah mulai berantem jambak-jambakan jenggot gitu ya. Tapi selama lu gak nanya, don't ask, don't tell, ya udahlah tantangan gitu ya. Semacam itu. Saya tidak ada apa-apa melawan itu, semacam itu. Tapi kalau ditanya alasannya, bisa lain-lain. Karena orang komunis pasti nggak alasannya, karena Tuhan menciptakan manusia. Pasti nggak gitu ya. Jadi Stalin pasti nggak pakai alasan itu. Perwakilan Cina nggak pakai alasan itu. Tapi Amerika definitely ada alasan itu. Prancis ada alasan itu tanpa menyebut nama Tuhan. Semacam itu. Jadi kalau Amerika tanda tangan itu dengan alasan, karena Tuhan menciptakan kita bla bla bla. Karena kan Amerika ngakunya kan one nation under God. Kalau Prancis bilangnya cuma sekedar ada supreme being dia bilang. Tapi dia nggak ngomong itu Tuhan atau whatever. Semacam itu. Karena dia lebih sekuler lah ya Prancis. Semacam itu. Jadi gereja, apakah ada satu suara? Enggak. Gereja itu berantem terus apa? Gereja satu sama lain aja. Nggak sepakat. Cuma dalam hal ini, biasanya kalau ada maunya, kita positif. Kalau begitu itu kayak merugikan kita mulai agak negatif. Biasanya begitu. Dan itu sikap yang tidak terpuji saya kira. Oke, kita berdoa ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemberian Tuhan, yaitu Tuhan memberikan kepada kami hari ini. Tuhan memberikan kepada kami segala hadiah yang begitu indah dalam sejarah, termasuk kesepakatan yang sekarang barangkali sudah banyak dipertanyakan lagi. Orang-orang sudah tidak sepositif dulu lagi. Dan kami bersama-sama melihat itu tidak merubah kenyataan bahwa kesepakatan kami ini perlu kami syukuri di antara bangsa-bangsa, bahwa kami menyepakati butir-butir yang begitu penting mengenai manusia yang Tuhan ciptakan baik, dan kami tidak naif untuk melihat bahwa tidak ada persoalan di dalamnya. Kami bersyukur untuk segala tuntunan Tuhan yang dengan jelas memimpin sejarah. Kami bersyukur Tuhan tidak hanya menciptakan kami, tapi Tuhan juga menopang nafas kami, dan Tuhan juga memimpin sejarah laku kami. Walaupun kami menolak Tuhan, walaupun kami tidak menyukai hukum-hukum Tuhan, walaupun kami berjuang melawannya, tetapi Tuhan tetap setia dan tidak menyerah untuk memimpin sejarah kami. Kami bersyukur untuk itu, dan kami mohon Tuhan terus memimpin sejarah seperti Tuhan terus memimpin juga gereja. Sampai kami melihat setiap lutut boleh bertelut dan mengakui bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, dan segala lidah boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah perbuat kepada kami orang berdosa, dan kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, dan kami mempertaruhkan sisa daripada hidup kami ke dalam tangan-Mu juga, agar Engkau memuliakan diri-Mu melalui kami, sehingga ucapan syukur kepada nama-Mu boleh semakin bertambah-tambah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.